makna luas. Tapi kurikulum dalam makna yang lebih spesifik bisa kita lihat dari Undang-Undang Nomor 232 yang berarti bahan kajian dan bahan pembelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya. Jadi materinya apa, nanti bagaimana cara menyampaikannya, itu berarti pendekatan, metode, strategi mengajar, bahkan seni mengajarnya. Kemudian bagaimana melakukan evaluasi, apakah tujuan kurikulum itu tercapai. Jadi kan kita melihat nih, ada tujuan nasional, tujuan kurikulum yang bersifat nasional, misalnya melahirkan warga negara yang baik. Ada tujuan kurikuler yang bersifat institusional, yang itu menjadi arah dari lembaga itu, misalnya UNSUSKA. Apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi arah, apa yang menjadi orientasi dari UNSUSKA. Nah, itu tujuan institusional. Artinya ini juga harus tercover dalam bahan-bahan kajian atau pembelajaran. Kemudian tentu juga yang lebih spesifik lagi nanti adalah tujuan fakultas maupun prodi. Jadi maka kita kenal ada kurikulum institusional yang mengcover, mengakomodir kajian-kajian dan pembelajaran untuk mencapai tujuan lembaga. Tetapi juga ada kurikulum inti yang itu menjadi core prodi yang arahnya adalah untuk mencapai profil lulusan yang ditetapkan oleh masing-masing prodi. Nah, tadi sudah banyak kita singgung baik adegan juga saya betapa kurikulum itu perlu dinamis. Jadi perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman, baik itu kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan mereka sebagai sesuai profesi mereka, apakah sebagai jurnalistik muslim, sebagai pengelola masyarakat, sebagai muslim, pendakwah muslim dan sebagainya. Nah, kemudian satu hal yang barangkali juga perlu menjadi pertimbangan kita, bahwa bagaimana kita bisa melahirkan lulusan yang mampu berkompetisi di era mereka. Karena sekarang salah satu tantangan misalnya kita lihat selain globalisasi, perkembangan teknologi dan inovasi, itu juga salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah terkait dengan bonus demografi. Jadi kalau kita lihat pada jumlah penduduk Indonesia, saat ini kita mengalami bonus atau jumlah penduduk usia produktif yang jauh melampaui usia yang tidak produktif. Artinya apa? Usia produktif itu usia 15 tahun ke atas, dan usia yang tidak produktif ada 14 tahun ke bawah. Saat ini kalau kita lihat penduduk Indonesia, usia produktif itu mencapai 60-70%, dan itu akan terjadi sampai tahun 2035. Jadi sebetulnya ini menjadi potensi ya, potensi pembangunan. Kenapa? Karena usia 15 sampai 65 itu kan usia orang kuliah, kemudian usia orang bekerja. Artinya usia orang bekerja itu jauh lebih banyak, itu mencapai 60-70% dibanding usia yang tidak produktif yang di bawah itu. Sesungguhnya ini menjadi potensi pembangunan. Andaikan yang 60-70% ini memang mereka punya kompetensi yang baik dan memiliki peluang lapangan pekerjaan yang baik, maka itu bisa menjadi modal pembangunan. Tetapi persoalan akan menjadi beban pembangunan ketika yang 60 dan 70% yang produktif ini tidak memiliki kompetensi yang baik, kemudian juga tidak tersedia lapangan pekerjaan yang memadai. Maka ini akan menjadi beban pembangunan. Nah, begitu juga mahasiswa-mahasiswa kita yang kita didik sekarang itu mengalami kompetisi yang semacam ini. Jadi karena itu menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita bisa memproduk mereka
menjadi orang yang berkompeten sehingga mereka bisa berkompetisi dengan yang lain. Nah, berikutnya bicara tentang kurikulum, terutama kurikulum UIN Suska. Saya kira ada paling tidak 3 muatan ya, 3 muatan yang perlu kita akomodir di dalam kurikulum UIN Suskaryo. Pertama, karena arah dan orientasi kita adalah integrasi ilmu. Jadi saya kira kita semua tahu sejarah bahwa dulu IAIN jadi sebuah institut yang hanya fokus pada satu rumpun ilmu saja, yaitu ilmu agama. Tapi kemudian kita secara resmi berkonversi menjadi universitas tahun 2005. Dimana kenapa kita berkonversi dari IAIN ke UIN? Itu adalah dalam rangka mewujudkan integrasi sains dan Islam. Jadi itu cita-cita ideal yang ingin diwujudkan oleh universitas. Jadi kalau institut itu hanya fokus satu bidang kajian, satu rumpun ilmu saja, ini dulu kayak tarbiyah, syariah, usuluddin, dakwah, semuanya rumpun agama. Tapi dengan UIN kita ingin mengembangkan tidak hanya ilmu agama, tetapi berbagai ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Jadi maka muncullah fakultas sains, teknologi, fakultas psikologi, fakultas ekonomi, fakultas yang ya ini tetapi memiliki ciri khas. Jadi sains dan teknologi atau pendidikan yang kita punya atau ilmu hukum yang kita punya itu tentu saja tidak dalam warna dan karakteristik yang sama dengan perguruan tinggi umum, melainkan dia punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Yaitu integrasi. Integrasinya dengan Islam. Jadi karakteristik khas yang kita miliki ya pada adanya integrasi dengan Islam itu. Karena itu integrasi sains dan Islam itu menjadi cita-cita ideal semua UIN yang ada di Indonesia, termasuk UIN Suskaryo. Nah, ketika itu menjadi cita-cita ideal kita, menjadi misi kita, menjadi sasaran yang mau dicapai, maka mau tidak mau ini harus kita rencanakan dalam bentuk program pembelajaran. Itulah yang disebut menjadi jadi ini pertama, muatan pertama yang perlu ada di dalam kurikulum UIN Suskaryo, yaitu integrasi sains dan Islam. Karena sasarannya adalah kita tidak hanya ingin melahirkan lulusan yang paham agama saja atau hanya menguasai sains dan teknologi saja, melainkan melahirkan lulusan yang di dalam dirinya terintegrasi kedua kompetensi itu. Di satu sisi mereka menguasai sains dan teknologi sesuai dengan prodi mereka masing-masing, tetapi di sisi lain kita juga menginginkan mereka menguasai basic kompetensi keislaman yang baik. Jadi Muslim mereka itu menjadi menguasai, memahami, ya tidak muluk-muluk sih, tidak mesti mereka yang sifatnya menjadi ulama sekaligus menjadi engineer, tidak seperti itu. Tapi paling tidak mereka itu mengetahui, memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik, berakhlak. Jadi kalau ada teknologi dari Fakultas Sains dan Teknologi, ya mereka tahu dan paham dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Ada psikolog, ya mereka tahu, paham dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Sebaliknya, ada ahli hukum Islam, mereka juga menguasai sains dan teknologi dengan baik. Paling tidak ada perspektif sains dan teknologi dalam ulama-ulama yang dikeluarkan baik oleh Fakultas Syariah, maupun dakwah. Jadi dai yang tidak gaptek, dai yang juga mampu berkomunikasi, bersosialisasi dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, muatan yang kedua, ya
sesuai dengan aturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah. Kurikulum kita juga perlu selaras dengan KKNI untuk menyesuaikan antara lulusan yang kita lahirkan dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian yang ketiga, muatan di dalam kurikulum juga perlu memperhatikan paradigma outcome based education atau OBE. Jadi bahwa lulusan kita harus sesuai dengan kebutuhan zamannya, ini juga menjadi perhatian di dalam kurikulum UNSUSKA. Nah, saya hanya akan fokus pada muatan yang pertama, yaitu integrasi sains dan Islam. Nanti tentang KKNI dan OIE itu akan dibahas dan disampaikan oleh sahabat saya, Prof. Trisno. Baik, jadi seperti yang saya katakan tadi, integrasi sains dan Islam ini menjadi core dari visi UIN. Jadi kalau kita sekarang rumusan visi UIN 2021 sampai 2025 seperti yang di dalam Renstra kita, itu adalah terwujudnya UNSUSKA Riau sebagai perguruan tinggi yang gemilang dan terbilang. Tapi gemilang dan terbilangnya itu kan prestasi. Dalam hal apa? Nah, ini yang penting. Dalam hal integrasi sains dan Islam. Dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, sains, teknologi, dan seni secara terintegrasi. Di Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara, ini space-nya, batas spasialnya, kemudian temporalnya waktunya 2025. Kita memang mengakomodir term-term yang dipakai oleh rektor kita saat ini, yaitu gemilang dan terbilang. Gemilang itu berarti berprestasi terbaik, meraih prestasi unggul. Kemudian terbilang itu berarti recognize, diakui orang prestasinya itu. Ya, banyak lembaga-lembaga yang sekarang bisa memberikan rekognisi atau pengakuan terhadap prestasi, bisa akreditasi, bisa ISMS, webometrik, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi sasaran atau visi UNSUSKA Riau. Ibarat kapal yang kita namai dengan kapal UNSUSKA, kemana rektor perlu menakodai kapal ini, arahnya ini. Mewujudkan integrasi sains dan Islam, artinya melahirkan lulusan yang unggul, yang di dalam dirinya memiliki kompetensi keislaman yang baik dan kompetensi keilmuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, inilah yang perlu kita formulasikan di dalam pedoman pembelajaran kita atau di dalam kurikulum. Jadi saya kira misi sudah bisa kita lihat di pedoman akademik, yang salah satunya adalah kaitannya di dalam di mana visi tadi tentu kita wujudkan melalui 4 misi kita, yaitu 3 tridharma, pendidikan pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat, satu lagi good university governance atau tata kelola universitas yang baik. Nah, terkait dengan kurikulum, berarti ini poin 1, pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana pendidikan dan pembelajaran itu dilaksanakan sehingga dapat melahirkan lulusan yang memiliki 2 kompetensi itu di dalam dirinya. Yang nanti sasarannya adalah lulusan yang handal, yang berdaya saing di tingkat nasional maupun regional Asia Tenggara yang memiliki 2 kompetensi itu. Oke. Ketika kita bicara tentang integrasi sains dan Islam, sesungguhnya integrasi ini tidak hanya berarti integrasi Islam ke sains, tapi bermakna juga sebaliknya. Integrasi Islam ke sains, juga sains ke Islam. Maka kalau Jogja itu menyebutkan interkoneksi ya, Prof. Integrasi interkoneksi, saling keterhubungan, bukan hanya sepihak. Itu artinya apa?
Ya, secara faktual dosen-dosen yang fokus ke ilmu-ilmu agama itu juga perlu mempelajari sains dan ilmu-ilmu sosial humaniora. Sebaliknya, dosen-dosen yang fokus atau berkalian kepada sains dan sosial humaniora juga perlu memahami ilmu-ilmu agama. Karena tanpa itu ini sulit untuk kita wujudkan. Jadi ketika kita bicara integrasi ilmu, itu hakikatnya adalah bagaimana memadukan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu di satu sisi dengan ilmu-ilmu sosial humaniora dan sains dan teknologi di sisi lain. Nah, ya dalam arti yang lebih luas lagi, ini kan ada ilmu yang bersumber dari wahyu yang kita sebut dengan ilmu agama. Di sisi lain ada sains, teknologi atau ilmu sosial humaniora yang itu adalah hasil penelitian terhadap alam semesta. Dan integrasi yang itu berarti bagaimana wahyu memandu ilmu. Bagaimana ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, Al-Quran terutama yang itu adalah firman Allah, memandu ilmu yang dihasilkan dari memperhatikan ciptaan Allah. Jadi ilmu yang bersumber dari ayat Qur'annya memandu ilmu yang bersumber dari ayat kaunnya, alam semesta. Dan sebaliknya juga bagaimana ilmu yang bersumber dari ayat kaunnya, alam semesta yang itu adalah karya Allah, menginterpretasikan wahyu yang itu adalah firman Allah. Jadi dalam perspektif Islam, kebenaran ini tidak akan bertentangan antara ilmu yang berasal dari wahyu Allah dengan ilmu terhadap ciptaan Allah, yaitu ilmu geografi, biologi, ilmu-ilmu terkait kemanusiaan, hukum ekonomi. Itu akan bertentangan karena bersumber dari sumber yang sama. Ya, itu kan konsep tauhidnya. Nah, sekarang integrasi itu adalah dalam rangka mempertemukan kedua kebenaran yang selama ini sudah terjadi proses dikotomi, pemilahan antara ilmu-ilmu agama yang berdiri sendiri tanpa menyapa dengan ilmu-ilmu sains, sosial, humaniora. Jadi kenapa itu terjadi? Saya kira kalau kita lihat faktor sejarahnya, sejak runtuhnya Baghdad, pusat sains dan teknologi di dunia Islam ini juga mengalami kemunduran. Jadi kita lihat bahkan kampus-kampus Al-Jami'ah, Al-Madrasah ya, itu tidak lagi fokus pada pengembangan sains dan teknologi. Lebih banyak yang sifatnya hanya ilmu-ilmu agama. Nah, sementara sains, ilmu-ilmu sains Islam yang diperoleh oleh Barat dari dunia Islam, ketika mereka kembangkan di Barat, itu tidak mendapat penerimaan yang baik dari tokoh agama di Barat, terutama pihak gereja. Jadi sains Islam yang bertransmisi ke Barat melalui Cordoba, melalui Seville, itu ketika dikembangkan oleh para saintis Barat, mendapat penolakan dari pihak agamawan, dari pihak gereja. Kenapa? Karena menganggap ini bertentangan dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh pihak gereja. Jadi di Barat itu tuh muncul double truth, dua kebenaran. Kebenaran yang diakui sebagai sebuah kebenaran oleh pihak gereja, mereka pandang berbeda dengan yang dilahirkan oleh para saintis. Jadi misalnya pihak gereja mengakui, misalnya bumi itu adalah pusat dari alam semesta. Sementara saintis menemukan bumi yang menjadi pusat alam semesta itu adalah matahari. Bumi mengelilingi matahari, sama dengan yang disampaikan oleh Al-Quran. Tapi pihak agamawan gereja ini menolak pandangan ini, sehingga pada periode itu tidak sedikit ilmuwan yang kemudian dipenjara, seperti Galileo Galilei ya. Galileo. Nah, konsekuensi lebih jauh adalah para saintis ini akhirnya
menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari agama. Jadi pure science, tanpa memasukkan unsur-unsur religius, unsur-unsur agama di dalam proses mereka melahirkan sains. Nah, ini akhirnya menyebabkan dampak perbedaan antara sains Islam dengan sains Barat yang sekuler. Ilmu-ilmu produk Barat itu menjadi produk-produk ilmu Barat yang sekuler, yang tidak ada lagi nuansa religius di dalamnya, tidak ada lagi nuansa spiritual di dalamnya. Kenapa? Karena memang sudah memiliki perbedaan pada tataran ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Pada tataran ontologis misalnya, kalau dari perspektif Barat sekuler, yang menjadi objek ilmu menurut mereka hanyalah realitas yang empiris, yang bisa diindra saja. Tetapi dalam perspektif Islam tidak seperti itu. Yang menjadi objek ilmu tidak hanya yang realitas yang bisa diindra, tetapi juga yang tak terindra sekalipun, seperti Khalik, Allah, malaikat, hari akhir. Jadi yang menjadi realitas atau objek ilmu menurut perspektif Islam ya Khalik dan makhluk. Segala yang ada itu bukan hanya yang terlihat, yang bisa diindra, tetapi juga yang tak terlihat. Nah, ini dari segi ontologi saja sudah berbeda perspektif. Nah, itu juga sebabnya barangkali ya Pak Dekan, kalau mau melahirkan jurnal-jurnal di skala internasional itu agak berbeda, karena perspektif mereka yang berbeda menilai objektif sebuah sains. Kalau orang Islam, kita mengakui itu sebuah kebenaran, hari akhir yang tak terlihat, Allah yang tak terlihat, itu sebuah kebenaran, gitu. Nah, begitu juga pada tataran epistemologis. Sains Barat itu melihat sumber ilmu ya dari proses rasio, akal, dan rasio. Tapi kan dalam perspektif Islam bukan hanya itu. Wahyu menjadi sumber ilmu. Jadi kalau hanya melalui nalar empirik saja, diindra saja, indra itu bersifat nisbi kan, relatif. Apa yang kalau saya lihat di sini ini cukup besar, tapi Bapak Ibu melihat dari sana ini menjadi kecil. Jadi empiris itu juga relatif. Nah, menurut perspektif Islam, wahyu lain memandu itu, menunjukkan kebenaran yang hakiki. Nah, ini juga dari segi epistemologis ini berbeda. Bicara aksiologis juga begitu. Tolak ukur untuk menyatakan oh ini bermanfaat atau tidak, kalau dari ilmu sekuler Barat dia hanya pada tataran humanisme aja, dianggap bermanfaat menurut pandangan mata manusia, ya itu udah oke. Tapi dalam perspektif Islam, etika, norma agama menjadi tolak ukur untuk melihat apakah itu baik atau tidak. Nah, kita tahu ilmu-ilmu yang kemudian berkembang tidak hanya di Barat tetapi juga di dunia Islam. Berhubung dunia Islam sudah lama tidak mengembangkan ilmu itu dengan baik, maka yang kita konsumsi, yang kita share, yang kita kembangkan, yang kemudian kita transfer itu adalah sains, sosial humaniora atau sains teknologi yang merupakan produk dari pengembangan oleh para ilmuwan sekuler Barat. Nah, disinilah menjadi penting untuk dilakukan proses integrasi itu. Karena dampaknya ketika sains itu yang berkembang tanpa ada dikaitkan dengan nuansa religiusitas, spiritual, maka arahnya tentu itu hanya untuk pemanfaatan duniawi kita sebagai muslim, tetapi tidak untuk ukhrawinya. Jadi UIN, universitas yang berasal dari kata universe, ya. Cakupannya tidak hanya ilmu agama, tetapi juga alam semesta ini. Universal, harus syamil dia. Universitas itu punya tanggung jawab untuk melakukan proses integrasi sains dan Islam.
inilah yang menjadi cita-cita ideal dari lembaga yang kita kenal dengan Universitas Islam itu. Jadi ini sebetulnya sebuah tugas berat yang kita masih dalam ongoing proses dalam mewujudkan itu. Nah, jadi dampak dari proses yang tadi saya sebutkan itu adalah kita lihat misalnya sekarang ilmu itu kan berdiri sendiri-sendiri tanpa menyentuh satu sama lain. Anak-anak belajar biologi gitu kan, tentang anatomi tubuh, tangan, kaki, apa guna tangan, kaki, mata, ya sampai sebatas itu. Tanpa diajak berpikir, oh ini siapa yang mencipta gitu. Sama juga kayak ilmu kedokteran, kan ada urat saraf ya, kecil sekali. Tapi kalau kejepit satu urat saraf yang kecil itu konsekuensinya luar biasa. Ya, kalau orang-orang sains sekuler barat, dia kan hanya belajar sampai sebatas itu, tanpa mengaitkan dengan ideologi keislaman, ya kan? Nah, kita berharap tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi mengintegrasikannya dengan ideologi Islam, dengan hukum Islam, dengan nilai-nilai dan etika keislaman. Nah, ini sesuatu yang tentu saja sangat mungkin dilakukan. Kenapa? Karena hakikatnya kita memadukan, mencoba mempertemukan, mengintegrasikan antara ilmu-ilmu yang bersumber dari ayat kauliyah, firman Allah. Di satu sisi yang kan kalau kita bicara ilmu-ilmu agama, usuluddin, akidah, fikih, Quran, hadis, ilmu usul fikih dan lain sebagainya, itu adalah ilmu-ilmu yang sumbernya adalah firman Allah atau ayat kauliyah. Sementara kalau kita bicara ilmu biologi, fisika, kimia, ilmu manajemen, ilmu psikologi, itu adalah yang bersumber dari karya Allah, ciptaan Allah. Jadi nggak akan terjadi pertentangan. Ini sumbernya wahyu, ini sumbernya ciptaan Allah. Sekarang integrasi ilmu itu adalah bagaimana wahyu ini bisa memandu sains sosial humaniora, sains dan teknologi yang itu adalah kajian terhadap ciptaan Allah. Sebaliknya, bagaimana sains sosial humaniora dan teknologi itu mampu menafsirkan ayat-ayat Allah. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali bicara tentang sains. Jadi ya masyaallah jinni ini stata'tum antam fuzu bin aktoris samawati wal arfan fuzu wala tanfuzu illa bisultan. Hai jin dan manusia, kamu tidak akan bisa cari gitu sendiri tuh. Ya masyaallah jinni wal ini stata'tum antam fuzu, jika kamu sanggup pergi ke penjuru angkasa sana gitu. Artinya lama Allah sudah mengatakan bahwa manusia sanggup melakukan sampai ke situ. Tapi untuk bisa ke situ harus memiliki kompetensi, memiliki keilmuan. Artinya apa? Al-Quran punya bicara banyak hal tentang sains. Nah sekarang tugasnya adalah bagaimana wahyu ini bisa memandu sains sosial humaniora. Sebaliknya sains humaniora menafsirkan ilmu-ilmu agama itu. Jadi dia bertemu, sehingga akhirnya terjadi proses unity of knowledge, kesatuan atau keterpaduan antara ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu sosial humaniora dan ilmu-ilmu eksakta. Jadi tadi saya katakan bahwa integrasi ilmu ini menjadi core visi dari Binsus Karya. Dan bahkan kalau Bapak Ibu lihat di logo kita, itu kan logonya seperti yang ini ya. Di dalamnya itu ada spiral, kita sebut itu spiral Andromeda. Jadi ini sebetulnya tidak tegak lurus, tapi karena dilihat satu dimensi, dia jadi kayak
garis tegak lurus. Dan lebih fidolali mubin, kalau kemudian dikasihkan titik ini mana, kasih titik bawah, titik atas itu jadi kayak garis lurus ya. Padahal hakikatnya itu adalah 3 spiral. Jadi satu tegak lurus, jadi sesungguhnya yang tegak lurus ini sama sebetulnya yang pada posisi diagonal ini. Jadi 2 dalam posisi diagonal, 1 tegak lurus. Cuman karena kita melihat 1 dimensi, jadi kayak garis. Nah, jadi apa maknanya? Jadi maknanya secara filosofis ini bermakna integrasi dari 3 bidang keilmuan. Ilmu agama, ilmu sosial humaniora, dan ilmu eksakta. Yang dilandasi oleh 1 titik temu di tengah ini ada 1 titik temu. Apa itu titik temunya? Tauhid. Yaitu konsep tadi, mempertemukan antara ilmu yang bersumber dari firman Allah dengan yang bersumber dari ciptaan Allah. Ya. Dan ini diperkuat oleh kita mengacu kepada surat Fussilat ayat 53. Fussilat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbik annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, alam semesta. Ya, jadi ada hewan, tumbuh-tumbuhan, air, manusia itu sendiri sebagai kebesaran Allah. Dimana kalau ini kita kaji, inilah yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu eksak itu tadi. Wa fi anfusihim. Allah juga menciptakan tanda-tanda kebesarannya dalam diri manusia itu sendiri. Ada jiwa yang kemudian kita kaji melahirkan ilmu psikologi. Manusia menata hidupnya dengan aturan, itu kemudian melahirkan ilmu hukum. Bagaimana manusia berinteraksi, kemudian lahir ilmu komunikasi. Bertransaksi ekonomi menjadi ilmu ekonomi, mengekspresikan secara lisan dan tulisan menjadi ilmu bahasa. Jadi kemudian hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas bagi mereka annahul haq, bahwa Al-Quran itu benar. Jadi kan ada 3 sumber ini disebutkan. Pertama afaq, universe, alam semesta. Yang kedua anfus, diri manusia itu sendiri. Afaq secara dominan melahirkan ilmu-ilmu eksakta, biologi, kimia, sebagainya. Kemudian anfus melahirkan ilmu-ilmu yang terkait dengan diri manusia, psikologi, ekonomi, hukum, komunikasi dan sebagainya. Hatta yatabayyana lahum anna, sehingga ini kemudian ketika kita memperoleh kebenaran itu, akhirnya kita sadar, oh ya benar ternyata yang dikatakan oleh Al-Quran. Karena selain berwujud dia dalam karya cipta Allah, dia juga sudah dikatakan itu oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi artinya ini memungkinkan untuk kita pertemukan. Wahyu memandu ilmu yang bersumber dari afaq dan dari anfus. Sebaliknya, ilmu-ilmu yang bersumber dari afaq dan anfus menafsirkan firman Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi pernah suatu ketika ada dokter yang bicara tentang DNA, kemudian mengaitkan dengan firman Allah. Ternyata di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa dosa pahala manusia itu disimpan sesungguhnya fisidrin apa ya di dalam Al-Quran itu, yang oleh ahli kedokteran itu memaknai itu DNA. DNA itu menyimpan, merekam semua itu. Saya membayangkan ketika kita dituliskan oleh malaikat tentang perbuatan baik dan buruk kita, itu saya secara ini membayangkan itu kayak catatan buku gitu. Tapi ternyata orang ahli kedokteran dia menyatakan DNA kita itu menyimpan itu. Luar biasa. Jadi kan ini pertemuan
Sains ternyata menafsirkan lebih detail, lebih baik apa yang disampaikan oleh ayat Al-Quran. Kalau mau lebih jauh dia juga baca karyanya Maurice Bucaille ya. Itu menarik sekali. Nah jadi ini tadi yang kalau Alpha itu melahirkan ilmu-ilmu acquire knowledge, kemudian Ampus juga melahirkan ilmu sosial humaniora, kemudian Al-Quran itu melahirkan Islamic Studies. Tapi tidak selalu mesti seperti itu. Bisa juga dia saling menopang yang lain. Secara garis besar saja ini. Nah, lalu bagaimana kita mengartikulasikan konsep dan paradigma integrasi sains dan Islam ini ke dalam kurikulum? Ke dalam kurikulum UIN Suskarya. Tadi di awal sudah kita bicarakan bahwa yang kita maksud dengan kurikulum itu bukan hanya yang sifatnya tertulis, yang nanti akan Bapak Ibu review dan rumuskan lebih jauh, tetapi juga apa yang mereka alami, apa yang mereka lalui, pengalaman, aktivitas, kegiatan yang akan mereka lalui selama di dalam kampus mereka. Itu yang kita sebut dengan live dan hidden curriculum. Nah, sekarang kita bicara bagaimana mengaktualisasikan konsep paradigma integrasi Islam itu ke dalam written curriculum. Pertama adalah dengan menambahkan mata kuliah keislaman ke dalam kurikulum semua prodi. Apapun prodinya yang ada di UIN-Suska, mereka wajib mempelajari ilmu-ilmu yang diharapkan bisa memberikan basic keislaman kepada mereka. Jadi ada studi Quran, studi hadis, metodologi studi Islam, sehingga mereka memahami Islam tidak hanya secara parsial saja, tapi dari berbagai aspek. Kemudian akidah, akhlak, fikih, bahasa Arab, sejarah peradaban Islam, sejarah Islam Asia Tenggara. Nah, kemudian ada lagi aktualisasinya dalam bentuk KKN yang terintegrasi. Materi-materi ini wajib untuk semua prodi. Mau dia teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, psikologi, yang menurut kacamata itu kita sebut biasa dengan prodi umum. Nah, tetapi untuk membekali mereka dengan basic, dengan kompetensi keislaman yang mendasar, ya mereka wajib mempelajari ini. Bagaimana dengan non-muslim? Ya tetap. Karena ketika mereka masuk ke sebuah lembaga yang memang memiliki karakter keislaman dan tujuannya melahirkan lulusan yang punya kompetensi keislaman, ya mau nggak mau mereka juga wajib mempelajari ini. Ada bahasa Arab juga yang menjadi alat untuk mengkaji ilmu ini lebih jauh. Jadi ini di antara langkah yang kita lakukan untuk mewujudkan integrasi sains dan Islam. Tetapi itu saja tentu tidak cukup. Ya, jadi, nah sebelum itu, ini sebetulnya banyak prodi yang menawar untuk diminimalisir. Dari Fakultas Sains dan Teknologi pernah bilang, gak usah sebanyak itu, digabung aja, mungkin menjadi total semuanya hanya 6 SKM. Di rapat senat menyatakan tidak. Kenapa? Kita punya karakteristik yang harus kita pertahankan. Jadi kalau ada dari lulusan teknik informatika UIN dengan teknik informatika universitas umum lainnya, mereka membedakan antara lain kita harapkan ini. Selain melalui langkah-langkah yang lainnya. Jadi ini karakter keislaman yang harus kita jaga dan pertahankan. Nah, kemudian strategi berikutnya untuk implementasi integrasi ke kurikulum itu adalah integrasi pada materi, pada bahan ajar. Inilah yang kita harapkan nanti dapat dituangkan ke dalam kurikulum yang akan Bapak Ibu review dan formulasikan.
Nah ini memang tidak mudah. Anggaplah saja misalnya ilmu jurnalistik ya Pak Dika, ilmu jurnalistik. Kalau jurnalistik di perguruan tinggi umum dia hanya bicara jurnalistik, teori-teori jurnalisme yang umum saja. Tapi kita harus memberi perspektif Islam di dalamnya. Bagaimana mereka menjadi jurnalis yang Islami? Dari cara berpikir, dari cara dia berperilaku, kemudian dia berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan tugas-tugasnya. Maka perlu ada muatan spiritual dan religiusitas di dalam materi itu. Sama juga PMI, pengembangan masyarakat Islam. Bagaimana mengembangkan masyarakat yang mereka juga Islami, melahirkan orang yang berbisnis tapi halal, wisata halal. Jadi perspektif keislaman itu perlu ada di dalam benak lulusan kita. Nah ini yang kita harapkan masuk ke dalam kurikulum. Dan sekali lagi memang ini tidak mudah. Kenapa? Karena masing-masing dosen ini kan memang sudah terspesialisasi ya. Kita masing-masing sudah terspesialisasi dalam ilmu kita yang begitu terbatas. Saya pada studi regional Asia Tenggara. Ada yang melalui sosiologi Islam, sosiologi, ada yang akidah, ada yang hadis, ada yang Quran. Sekarang kita harapkan ini saling memberi. Maka untuk bisa mewujudkan materi yang terintegrasi standar Islam di dalamnya, perlu langkah-langkah afirmatif di mana mempertemukan dosen yang berasal dari rumpun ilmu yang berbeda ini saling melakukan sharing ilmu. Ada diskusi ilmiah, ada ekspos hasil penelitian, ekspos hasil kegiatan pengabdian masyarakat dari rumpun ilmu yang berbeda, gitu. Sehingga yang rumpun ilmu agama tidak hanya paham ilmu agama saja, tetapi juga memahami ilmu sains, sosial humaniora, dan ilmu-ilmu eksakta. Jadi langkah-langkah semacam ini perlu terus kita adakan secara berkelanjutan. Untuk kemudian termasuk juga penelitian-penelitian kolaboratif, menulis karya ilmiah secara kolaboratif dari rumpun ilmu yang berbeda itu, sehingga nanti melahirkan modul terintegrasi, bahan ajar yang terintegrasi, silabus yang terintegrasi. Kemudian yang ketiga, nah berhubung tidak semua materi ajar bisa kita paksakan untuk terintegrasi. Contoh, ilmu teknik informatika, bagaimana membuat program misalnya, aplikasi. Dia kan nggak bisa itu menarik ayat-ayat Al-Quran atau hadis untuk bicara tentang aplikasi. Ada yang memang pure, dia tidak bisa dipaksakan. Karena kalau kita dipaksakan, jatuhnya adalah ayatisasi. Jadi pemerkosaan ayat-ayat Al-Quran untuk ditarik. Padahal sesungguhnya Al-Quran konteksnya bukan itu, tapi dipaksakan. Itu juga tidak bisa, tidak boleh terjadi. Maka dalam konteks di mana materi-materi itu memang tidak dimungkinkan untuk dilakukan proses integrasi pada materi itu, kita pakai langkah yang ketiga, yaitu integrasi melalui pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan itu ya bagaimana cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan menyampaikan materi. Pendekatan, metode, seni mengajar, seni berkomunikasi. Karena mengajar itu hakikatnya kan tampil secara total. Semua punya makna.
kecil bahkan kontak mata pun cara kita melihat itu punya makna. Beda kan mata gala yang seram dengan mata yang orang tuh lah undangnya tuh menunggu orang tuh smiling tadi face itu beda dengan karena wajah itu memang diwajibkan dan ini nggak dibagi dana. Jadi termasuk juga pilihan kata-kata. Ini akan mempengaruhi proses pembentukan karakter, sikap, dan kepribadian. Nanti Bapak Ibu akan lihat betapa ketika menyusun kurikulum, tujuan itu ada aspek afektif yang paling tinggi. Bahkan dalam konteks KBK dan KKNI, afektif itu diletakkan yang pertama. Pembentukan sikap, karakter, dan kepribadian. Yaitu muncul dari pendekatan kita. Bagaimana kita bergaul dengan mereka, memposisikan mereka sebagai manusia yang beradab, dan itu tentu muncul dari kita sendiri dulu. Yaitu bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi secara santun, dan melahirkan simpati, bukan sebaliknya. Jadi kita harapkan pendekatan ini itu mempengaruhi. Sehingga sekarang ada dikenal dengan istilah high touch, sentuhan rasa yang tinggi dalam pendekatan pembelajaran. Itu artinya Pak, ya memang dengan komunikasi yang baik, interaksi yang baik, sehingga mahasiswa itu terpengaruh dengan baik. Jadi misalnya ini sosok kiai ya, kadang kiai itu orang dia belum mengatakan apa-apa, tetapi orang udah segan duluan kan. Kenapa? Ada karisma dia. Nah itu contoh bagaimana pendekatan, perilaku, nilai-nilai itu sangat membentuk sikap, karakter, dan kepribadian. Dan ini kita mainkan pada pendekatan pembelajaran, metode mengajar kita, seni kita mengajar. Dengan arti bahwa nilai-nilai keislaman, jujur, adil, tanggung jawab, amanah, itu kita beri contoh kepada mereka, misalnya dalam memberikan tugas, memberikan tanggung jawab, tidak memaksa, juga tidak bertindak otoriter. Itu adalah bentuk dari pendekatan Islami. Gitu. Disiplin dengan memberi contoh dulu dengan diri sendiri, itu adalah bentuk-bentuk pendekatan pembelajaran yang memasukkan nilai-nilai religiusitas dan Islam ke dalam proses pembelajaran. Nah ini yang terkait dengan written kurikulum tertulis. Tetapi selain ini, karena kurikulum itu tadi kita maknai tidak hanya sebatas yang tertulis, tetapi semua hal yang dialami, dilalui, dilakukan oleh mahasiswa selama di lembaga kita, maka mereka juga perlu dipandu oleh kode etik. Jadi kita misalnya tidak membenarkan mereka bergaul laki-laki dan perempuan tanpa mengacu kepada norma-norma agama. Jadi bahkan di tarbiyah itu kita buat tangga yang berbeda untuk laki-laki dan untuk perempuan agar tidak terjadi proses dempet dan petak. Minum nggak bu? Minum. Tapi bisa nggak batuk di siku minum? Batuk di situ minum, bisa nggak? Tak batin. Minum pak. Kalau di situ tanya oleh apa? Iya. Pasti lah siap kok. Lah dari rumah kemudian, pertanyaan tuh lah doanya. Hal lain yang kita juga harapkan berkontribusi untuk implementasi integrasi sains dan Islam adalah keberadaan ma'had. Ma'had Al-Jami'ah. Ini ada syekhnya tadi di sini. Syekh Jamil. Karena ma'had ini bisa menggembleng, mendidik tidak hanya ketika mereka berada di bangku kuliah, tetapi full day, 24 jam. Jadi mulai dari mereka bangun, bagaimana mereka berbahasa, berinteraksi, berkomunikasi, melaksanakan ibadah, dan kegiatan-kegiatan selama 24 jam itu diharapkan dapat dipandu, dibimbing dengan baik. Jadi ma'had itu kayak apa ya, labor mini kehidupan sebenarnya. Nah cuman memang yang
saat ini menjadi persoalan kita adalah bahwa kapasitas ma'had kita itu belum optimal, bahkan sangat minim. Kita sesungguhnya berharap ma'had itu bisa menampung semua mahasiswa baru. Jadi 1 tahun pertama mahasiswa digarap dulu di ma'had, pertajam dulu dengan kompetensi keislaman yang baik. Tetapi berhubung sekarang ma'had belum bisa melakukan itu karena daya tampungnya yang masih minim, maka kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh ma'had itu masih dibebankan pada fakultas. Maka kita masih mewajibkan hafalan surat misalnya. Ya, paling tidak kalau tidak 30 juz ya juz ke-30 ya. Jadi surat-surat pendek. Jadi kayak di tarbiyah saya masih menjadi PA yang menerima hafalan surat, setoran hafalan gitu, sampai surat An-Naba, kemudian bacaan sholat mereka, bagaimana arti bacaan sholat, doa-doa harian, zikir, sholat jenazah, doa-doa, bacaan pada sholat jenazah itu masih menjadi kewajiban PA gitu. Termasuk juga kegiatan-kegiatan seperti praktikum ibadah, bagaimana melakukan sholat jamaah, qasar, sholat jenazah, gitu, memimpin doa. Nah itu masih dilakukan praktikum-praktikum. Artinya ini menjadi kurikulum ekstra kurikulum. Dan berikutnya keteladanan dan role model dari kita semua ini juga berkontribusi sangat besar terhadap pembentukan lulusan yang memiliki kompetensi Islam yang baik, berideologi, bermuamalah, beribadah, dan berakhlak Islami. Dan terakhir yaitu penciptaan iklim akademik yang kondusif. Bagaimana muamalah kita baik, memberikan contoh beribadah dan berakhlak yang baik. Jadi saya kira ini intinya nanti, karena itu nanti ada yang mungkin bisa diakomodir ke dalam mata kuliah pengembangan kepribadian, ada mata kuliah keilmuan dan keterampilan, ada mata kuliah keahlian berkarya, mata kuliah perilaku berkarya, mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Ya, bisa dia ditempatkan pada beberapa dari komponen mata kuliah ini. Intinya kalau kita bicara tentang kurikulum, kalau dalam Undang-Undang Nomor 232 itu komposisi antara kurikulum inti dan kurikulum institusional, inti itu antara 40 sampai 80%. Jadi makanya ketika ada prodi-prodi tertentu yang komplain kurangi dong jumlah mata kuliah agama, kita nggak bisa karena kita tidak mencapai lebih dari 20% gitu. Karena kan hanya berapa tadi itu 16 SKS dari 144 SKS kan minimal atau 160 SKS maksimal untuk program sarjana. Baik, saya kira itu pada kan kita bisa lanjut ke diskusi. Kalau